kita bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Sedang ngapain kalian? Di hari libur biasanya kita bangun agak siang, menikmati pagi hari ya. Mungkin kalian tidak usah terburu-buru pergi ke sekolah. Jadi kalian bisa bersantai di rumah dengan papa, mama, dan adik atau kakak ya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar dari firman Tuhan 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 11. Kita akan awali selalu dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini kembali kami boleh ada untuk belajar firman-Mu. Tuhan pimpin supaya kami mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah kalian selalu atau sering berbohong? Atau kalian menyembunyikan sesuatu yang dilakukan hal yang salah? Karena pasti semua pernah melakukannya ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa Rasul Paulus yang akan berangkat ya ke Makedonia. Nah, tetapi dia punya anak buah, murid ya, yang bernama Timotius. Nah, dia minta Timotius untuk tinggal di Efesus. Karena apa? Menurut Rasul Paulus di sana banyak orang-orang yang tidak memegang kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi Timotius ditugaskan untuk mengajar di dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Tuhan Yesus, firman Tuhan. Ya, jadi hidup ini harus berpegang kepada kebenaran, bukan kepada apa yang baik menurut manusia. Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Makanya kenapa kalian diajar untuk baca firman Tuhan supaya tahu mana yang diajarkan oleh firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Harus sesuai kita hidup di dalam firman Tuhan. Jangan sampai begini, orang mencuri misalkan. Orang mengambil milik orang lain kemudian dibagikan ke orang miskin. Benar atau salah? Baik atau tidak baik? Mungkin baik menurut manusia, tetapi salah di hadapan Tuhan, tidak benar ya. Karena kita kan tidak boleh mencuri. Benar kan? Nah, kita boleh membagikan untuk sesuatu untuk sesama atau orang yang miskin, orang yang memerlukan, tetapi tidak boleh mencuri. Jadi salah yang dilakukan tadi. Misalkan seperti Robin Hood kan, dia mengambil barang-barang orang, merampok, kemudian membagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Salah itu ya, tidak sesuai firman Tuhan, tidak benar. Jadi antara baik dan benar itu berbeda. Kalau baik mungkin baik di hadapan manusia, tetapi kalau benar itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan mau. Ya. Nah, sekarang di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus minta agar Timotius mengajarkan hal-hal yang benar dan kasih yang tulus. Jadi kalau kita berbuat sesuatu itu harus tulus di dalam hati kita. Kita mengasihi itu dengan tulus, bukan pura-pura ya. Mengasihi dengan benar, dengan tulus, bukan dengan pura-pura. Melakukan sesuatu itu dengan tulus, bukan dengan pura-pura supaya dilihat orang baik. Tidak ya anak-anak. Misalkan gini, kejadian di sekolah misalkan. Kalian sedang bermain nih, tiba-tiba bola yang kalian tendang membuat
kaca jendela di sekolah hancur. Nah, tidak ada yang mau mengaku. Semua tidak ada yang mau mengaku, diam. Pura-pura tidak melakukan. Nggak tahu, bukan saya. Kamu mungkin. Wah, saling tunjuk-tunjukkan. Padahal sebenarnya si A yang melakukan. Si A nggak mau ngaku. Nah, tetapi kalau anak-anak Tuhan yang belajar hidup dalam kebenaran, dia akan mengaku. Mohon maaf, Bu Guru, misalkan ya, tadi saya yang melakukan tendangan bola sampai menghancurkan kaca jendela sekolah, misalkan. Jadi ngaku taat ya. Jadi jujur, mengakui perbuatan yang salah. Dan kemudian minta maaf, saya tidak akan melakukannya lagi, saya akan berhati-hati, misalkan. Nah, jadi kemudian atau memecahkan pot bunga di sekolah sehingga semua berantakan. Nah, buru-buru mengakui, minta maaf. Tadi saya naik sepeda misalkan. Terus saya jatuh sehingga saya nubruk pot bunga dan pot bunganya akhirnya pecah. Itu adalah saya, ya. Nah, kemudian teman-teman yang lain, oh ya udah kita bantu. Nah, terus kan membantu membuat yang berserakan dikumpulkan lagi, disapu misalkan, bekerja bersama-sama, ya. Jadi tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, tidak ada kebohongan, tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Semuanya harus terbuka dan jujur, benar, itu baru benar, ya. Tidak ada hal-hal yang disembunyikan, tidak ada hal-hal yang ditutupi, tidak ada kebohongan, tapi semua adalah jujur, benar, mengakui apa yang salah. Nah, begitu ya. Kemudian, kenapa kita melakukan hal semua itu? Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan demikian, hal yang benar di hadapan Tuhan, ya. Mungkin orang lain tidak melihat, tetapi kan Tuhan melihat kita semua. Jadi apapun yang di hadapan orang lain tertutup, tersembunyi, Tuhan selalu melihat kita. Tuhan Yesus sudah memberikan kehidupannya bagi kita di atas kayu salib. Maka kita harus bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Dan kita juga harus tulus mengasihi, bukan dengan pura-pura, supaya pura-pura dilihat baik sama orang, saya mau baik tidak. Tapi dari dalam hati sudah ada tekad bahwa saya harus melakukan hal yang benar. Karena Tuhan melihat apa yang saya perbuat. Tuhan sudah mati di atas kayu salib, saya tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak benar karena akan menyakitkan kepada Tuhan saya yang penuh kasih. Jadi selalu kita berpikirnya dalam mau bertindak, mau berkata-kata, mau melakukan apapun, ingat Tuhan Yesus disakiti nggak ya? Karena Tuhan Yesus sudah hidup, memberikan hidupnya kepada untuk kita semua, untuk menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Jangan sampai Tuhan Yesus disakiti lagi oleh kita, padahal Dia sudah mengasihi kita dengan tulus, ya. Jadi kita juga harus hidup tulus, kasih di dalam hati, melakukan hal yang benar dan memuliakan Tuhan. Mengerti ya adik-adik? Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini Engkau sudah mengajari kami untuk kami mempunyai kasih yang tulus dan berbuat benar sesuai dengan firman-Mu. Jangan sampai kami mau diajar oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami hanya mau fokus kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik, kita bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.